Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilal Al-Ambiyah, NIM C1C01801 dari kelas R09 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan materi akuntansi syariah yang berjudul Sumber Hukum Islam. Di dalam materi sumber hukum Islam ini terdapat 8 pembahasan. Yang pertama, sumber hukum Islam. Yang kedua, jenis dan definisi sumber hukum Islam. Yang ketiga, urutan pengambilan hukum Islam. Yang keempat, mukjizat Al-Quran. Yang kelima, fungsi dan peranan Al-Quran. Yang keenam, fungsi as-sunnah. Yang ketujuh, fungsi ijma'. Dan kedelapan, fungsi qiyas. Yang pertama adalah sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam merupakan dasar atau referensi untuk menilai apakah perbuatan manusia sesuai dengan syariah, ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT atau tidak. Sumber hukum Islam yang telah disepakati jumhur atau kebanyakan ulama ada 4, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas, sebagaimana tertuang dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Yang selanjutnya adalah jenis dan definisi sumber hukum Islam. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah, kalamullah dalam bahasa Arab, sebagai sebuah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui utusan Allah, malaikat Jibril alaihi salam, untuk digunakan sebagai pedoman hidup bagi manusia dalam menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Yang kedua adalah sunnah. Sunnah ialah ucapan qauliyah, perbuatan fi'liyah, serta ketetapan-ketetapan takririyah Nabi Muhammad SAW yang merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Yang ketiga, ijma'. Ijma' adalah kesepakatan para mujahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap hukum syara yang bersifat praktis dan merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, qiyas. Menurut terminologi, definisi qiyas secara umum adalah proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu dalil, baik di Al-Quran maupun Sunnah, dengan suatu hukum yang disebutkan dalam dalil tersebut karena ada kesamaan dalam alasannya atau illat. Yang selanjutnya adalah urutan pengambilan hukum Islam. Pertama-tama hendaklah dicari terlebih dahulu dalam Al-Quran. Jika ketetapan hukumnya sudah ada di dalam Al-Quran, maka ditetapkanlah hukumnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Al-Quran. Apabila rujukan untuk ketetapan hukum itu tidak ditemukan dalam Al-Quran, barulah beralih meneliti sunnah. Jika rujukan ditemukan di dalam sunnah, maka hukum ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam sunnah itu. Apabila rujukan tidak ditemukan dalam Al-Quran dan sunnah, baru dibolehkan merujuk kepada putusan dari para mujahid yang menjadi ijma', kesepakatan bersama dari masa ke masa tentang masalah yang sedang dicari hukumnya itu. Jika ada penetapan hukumnya merujuk kepada ijma' tersebut. Selanjutnya, sekiranya tidak ditemukan rujukan ijma' dalam masalah tersebut, maka ditempuh qiyas, yaitu sungguh-sungguh dengan jalan membuat analogi kepada peristiwa sejenis yang telah ada ketentuan hukum atau nasnya. Yang selanjutnya adalah mukjizat Al-Quran. Yang pertama adalah keindahan seni bahasa Al-Quran atau balaghah tidak hanya diakui oleh kalangan sastrawan Arab saja, tetapi diakui pula oleh para ahli yang pernah mendalami dan mengkaji ilmu bayan dalam bahasa Arab. Yang kedua, kebenaran pemberitaan Al-Quran tentang keadaan yang terjadi pada abad-abad silam. Yang ketiga adalah pemberitaan Al-Quran tentang hal-hal yang terjadi pada masa datang juga merupakan kebenaran yang tidak terbantahkan. Yang keempat, kandungan Al-Quran banyak memuat informasi tentang ilmu pengetahuan yang tidak mungkin diketahui oleh seorang ummi yang tidak pandai membaca dan menulis, dan tidak ada suatu perguruan atau lembaga pendidikan yang mengajarkannya saat Al-Quran diturunkan. Yang selanjutnya adalah fungsi dan peranan Al-Quran. Fungsi Al-Quran. Dalam kehidupan manusia, Al-Quran memiliki beberapa fungsi, seperti yang berikut ini. Yang pertama, sebagai Al-Huda atau petunjuk. Yang kedua, sebagai Al-Furqan atau pemisah. Yang ketiga, sebagai Asyifa atau obat. Yang keempat, sebagai Al-Mau'izah atau nasihat. Peran Al-Quran. Peran Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia cukup beragam, karena tidak hanya berperan sebagai pedoman untuk hidup, namun juga berisi dengan ilmu-ilmu lain yang bermanfaat di dalamnya. Yang selanjutnya adalah fungsi as-sunnah.
Terdapat 5 fungsi As-Sunnah. Yang pertama, menguatkan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Yang kedua, memberikan keterangan ayat-ayat Al-Quran dan menjelaskan rincian ayat-ayat yang masih bersifat umum. Yang ketiga, membatasi kemutlakannya. Yang keempat, menaksiskan atau mengkhususkan keumumannya. Dan yang kelima, menciptakan hukum baru yang tidak ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya, fungsi ijma. Ijma sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam setelah Al-Quran dan Sunnah. Cara penetapan hukumnya bukanlah hal yang mudah karena ada kriteria yang harus dipenuhi agar hasil dari ijma dapat dijadikan sebagai pedoman. Selanjutnya, fungsi qiyas. Al-qiyas berfungsi dan sangat berperan dalam mengungkapkan hukum peristiwa yang tak disebutkan dalam nas. Fungsi al-qiyas itu sangat penting dalam mengungkapkan hukum dari dalilnya Al-Quran atau As-Sunnah guna menjawab tantangan peristiwa yang dihadapi kaum muslimin yang tidak secara tegas disebutkan dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.